Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratnasari dari kelompok 2 kelas B11 akan mempresentasikan model pembelajaran Reggio Emilia Approach. Yang pertama, sejarah Reggio Emilia Approach. Pengertiannya, Reggio Emilia Approach dikembangkan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di daerah sekitar Reggio Emilia di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Reggio Emilia Approach adalah model pembelajaran yang menjadikan metode proyek sebagai metode utama dalam pembelajaran. Kurikulum Reggio Emilia. Inti kurikulum Reggio Emilia adalah perencanaan proyek sebagai hasil dari ketertarikan anak pada suatu hal. Kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan purposif tetapi kurang ruang lingkup dan urutan. Guru mengikuti kepentingan anak-anak dan tidak memberikan instruksi fokus dalam memberikan pengajaran. Pendekatan Reggio Emilia memiliki keyakinan yang kuat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, termasuk orang tua, staf, dan teman-teman di lingkungan belajar yang ramah. Prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip Reggio Emilia yang berpusat pada anak antara lain: 1. Anak-anak harus memiliki kontrol atas arah belajar mereka. 2. Anak-anak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh, bergerak, mendengarkan, melihat, dan mendengar. 3. Anak-anak memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak lain. Dan 4. Anak-anak harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri. Pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia memperhatikan perkembangan anak-anak dan hubungannya dengan lingkungan mereka yang dibagi menjadi 2, yaitu 1. Peran lingkungan fisik. Pentingnya lingkungan hidup terletak pada keyakinan bahwa anak-anak dapat menciptakan makna terbaik dan memahami dunia mereka melalui lingkungan yang mendukung, kompleks, bervariasi, berkelanjutan, dan mengubah hubungan antara orang-orang, dunia, pengalaman, ide-ide, dan banyak cara untuk mengungkapkan ide. Yang kedua, peran lingkungan sebagai guru. Dalam REA atau Reggio Emilia Approach, guru sangat memperhatikan lingkungan sekolah karena lingkungan sekolah ini juga berperan mendidik siswa. Yang selanjutnya, peranan guru dalam pendekatan Reggio Emilia. 1. Menyusun perencanaan dan perancangan. 2. Menyiapkan alat dan bahan materi sesuai dengan kebutuhan anak. 3. Menata lingkungan yang meliputi inspirasi ruang kelas. Yang kedua, atelier. 4. Melakukan hubungan melalui provokasi. 5. Melakukan dokumentasi. 6. Melakukan penelitian berkelanjutan. Tujuan pendekatan Reggio Emilia. 1. Mengkomunikasikan kekuatan ide-ide dan hak-hak, potensi, dan sumber-sumber yang seringkali terabaikan. 2. Mempromosikan studi, penelitian, eksperimen dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif. Dan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme guru, mendukung suatu kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kerjasama dan kebermaknaan hubungan antara anak dan keluarga. Yang keempat, menjadikan topik utama dari nilai-nilai penelitian, observasi, interpretasi, dan dokumentasi dari pengetahuan yang dibangun dari proses berpikir anak. Yang kelima, mengorganisasikan kunjungan terbimbing ke dalam program pendidikan, pameran budaya, seminar, dan kursus-kursus dalam isu pendidikan dan budaya anak usia dini. Yang kedua adalah model pembelajaran high scope. Pengertiannya, pendekatan high scope dikembangkan oleh David Weikart. High scope mulai digunakan pada tahun 1962. Program ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Pendekatan high scope merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan teknik dan strategi pembelajaran dalam berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Konsep pendekatan high scope. 1. Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian besar waktunya di dalam learning center yang beragam. Kedua, merencanakan, melakukan, mengulang. Guru membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari. Ketiga, pengalaman kunci. Pengalaman penting anak dipakai untuk pembelajaran. Dan keempat, penggunaan catatan anekdot untuk mencatat kemajuan yang diperoleh anak. Yang selanjutnya, kurikulum high scope. Kurikulum high scope berasal dari dua sumber, yaitu minat dan pengalaman utama anak yang merupakan daftar pelaku pembelajaran yang dapat diamati. Yang kedua, rutinitas harian kurikulum high scope disusun dari tahapan rencanakan, lakukan, dan kaji, yang memberi anak kesempatan untuk mengungkapkan maksud tentang aktivitas mereka sambil membuat guru tetap terlibat dalam keseluruhan proses. Tujuan pendekatan high scope. Pendekatan high scope memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah berusaha untuk membantu anak berkembang di semua bidang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.